Membaca emosi dengan tepat membantu kita merespon dengan lebih tepat. Entah itu di saat kita dengerin curhat, entah itu di dunia pekerjaan, entah kita lagi mau negosiasi atau hal-hal penting lainnya. Dan cara untuk merespon yang tepat itu dengan memahami dengan tepat, membaca emosi dengan tepat. Cara membaca emosi dengan tepat yaitu dengan empati yang benar. Empati, bukan simpati. Jadi itu beda banget. Jadi di sini gue bakal jelasin dulu perbedaan dari empati dan simpati. Simpati adalah kemampuan untuk mengakui atau memikirkan tentang perasaan orang lain. Ingat, simpati itu bedanya di memikirkan. Dan biasanya orang yang simpati itu cenderung memberikan nasihat atau ceramah tanpa diminta saat sedang mengobrol. Sedangkan empati, orang yang empati tidak akan memberikan ceramah. Mereka lebih berfokus pada memahami perasaan orang lain secara lebih mendalam. Seseorang yang simpati biasanya itu suka memberikan penilaian atau suka ngejudge. Sedangkan seseorang yang empati itu, mereka tidak memberikan penilaian. Mereka berfokus pada memberi pengertian, memahami, dan memberi dukungan tanpa menilai. Simpati cenderung memahami masalah di tingkat permukaan tanpa menggali lebih dalam, sedangkan empati menggali masalah lebih dalam. Dan untuk yang simpati, biasanya itu memahami perasaan seseorang dari sudut pandangnya sendiri, sedangkan empati memahami perasaan orang lain dari perasaan orang itu sendiri dan perspektif orang yang memang merasakan gitu. Empati itu melihat dan memahami dari sudut pandang orang lain. Hal ini berarti bahwa empati itu harus didasarkan dengan kita harus mengabaikan emosi dan menekan ego kita sendiri agar dapat memahami lebih baik perasaan orang lain. Secara singkat, empati adalah kemampuan untuk memahami dan berbagi perasaan orang lain yang melibatkan aspek emosional yang mendalam. Empati membutuhkan kemampuan untuk melibatkan diri dan melihat dari sudut pandang orang lain dan menempatkan di posisi mereka. Maksudnya itu adalah, jadi kalau empati tuh kita tuh gampangnya itu menemani mereka dalam rasa juga gitu, bukan benar-benar bisa merasakan. Simpati cenderung mengekspresikan rasa kasihan. Simpati juga adalah ekspresi dari kelegaan karena tidak merasakan hal yang sama. Dan biasanya simpati itu memberikan nasihat yang karena kasihan tersebut. Sedangkan empati tercermin melalui seberapa besar kita dapat memberikan kasih sayang dan pengertian yang bisa kita berikan kepada orang lain, karena menekankan pada kemampuan untuk memahami perasaan seseorang secara mendalam. Empati lebih tentang mendengarkan kepedulian orang lain, mendengarkan kepedihan orang lain, serta berbagi pemikiran dan perasaan sulit yang mereka alami. Saat empati, kita memberi ruang bagi orang lain untuk mengungkapkan emosi dan perasaannya secara bebas. Empati bisa diterapkan di segala kondisi. Kalau misalkan simpati itu hanya di masa-masa sulit. Simpati berasal dari ego kita, sedangkan empati itu berasal dari keikhlasan hati kita. Empati melibatkan kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain, sementara simpati tidak. Simpati tidak selalu berarti memiliki pemahaman yang mendalam terhadap situasi orang lain, karena seringkali berdasar pada sudut pandang dan pengalaman pribadi. Jadi pokoknya gampangnya tuh ya, kalau empati tuh kalian dangkal gitu pemahamannya.
terhadap emosi dan terhadap perspektif orangnya. Tapi kalau empati itu tuh mendalam gitu, kalian ikut merasakan. Kalau simpati kan enggak. Jadi kayak misalkan ini, ketika kalian dengar ada orang sedih, itu untuk orang yang simpati itu tuh kalau dipersenin tuh mungkin cuma di 10-20%. Kalau yang empati itu mungkin udah bisa mencapai 90 ke atas gitu, 90% ke atas. Nah, gimana sih cara buat empati yang benar gitu? Gua kasih trik cobaan ciptaan gua. Tunggu. Triknya adalah, jadi misalkan ada yang curhat nih sama kalian ya, bilang dia tuh lagi sedih gitu karena contoh kehilangan sesuatu, kan kalian mau empati. Nah, misal untuk tahu berapa persen sedihnya dia itu, caranya dengan kalian korelasiin dengan pengalaman pribadi kalian atau kehidupan kalian. Contoh, dia bilang dia sedih karena mungkin kehilangan barang, kendaraan, atau mungkin kehilangan seseorang. Nah, kalian pengen tahu sebagaimana sedihnya dan sampai di titik sedihnya mereka itu dengan cara kalian inget-inget di pengalaman hidup kalian. Kalian pernah nggak ngerasain sedih banget karena kehilangan sesuatu atau kehilangan seseorang, mau itu berpisah atau mungkin meninggal gitu. Nah, coba inget-inget rasanya kayak gimana. Kalau kalian udah bisa inget-inget, itu perasaan kalian waktu itu sama perasaan orang yang cerita ini bisa sama gitu. Jadi kayak gitu. Perasaan senang juga sama. Cara memahami perasaan suka seseorang atau senang seseorang sama sesuatu. Caranya itu, jadi walaupun objeknya berbeda, kalian tuh bisa ngerasain juga gitu. Walaupun si yang disukainnya berbeda. Contoh ya, kalau memahami kesukaan. Misalkan ada orang cerita suka contohnya suka olahraga deh. Terus misalkan kalian tipikal orang yang nggak suka olahraga gitu. Gimana cara kalian bisa memahami dia sesuka apa sama olahraga dan bagaimana perasaan senangnya dia saat olahraga? Coba bayangin kegiatan yang kalian suka banget dan gimana perasaan kalian terhadap kegiatan tersebut gitu. Nah, hubungin sama perasaan suka dan senangnya orang ini gitu yang cerita. Jadi kalian tuh bisa nyampe gitu ke perasaannya gitu. Jadi itu tuh adalah cara mirroring yang tepat dan mendekati kebenaran gitu, karena kalian tuh mulai perasaannya bisa menyamai gitu loh, level untuk mendalaminya tuh. Karena sebenarnya kalau empati tuh kalian menemani dalam rasa gitu, nggak yang cuman basa-basi, oh sedih ya gitu, aku ikut sedih. Enggak, itu enggak basa-basi yang kayak gitu gitu. Beneran kalian tuh ngerti gitu, kalau seneng ikut seneng atau sedih ikut sedih tuh kalian paham sedihnya kayak gimana, sedihnya berapa persen, senangnya kayak gimana, senangnya berapa persen gitu. Contoh-contoh respon yang tidak tepat karena memahami emosinya pun tidak tepat, dan karena mungkin baru sampai simpati gitu. Yang pertama itu orangnya suka ngasih nasihat atau ceramahin lo tanpa lo minta gitu. Yang kedua, mereka tuh kadang ngasih ngasih kata-kata kayak gini, untungnya berarti gue harus bersyukur dong karena gue nggak ngerasain yang lo rasain. Please ya, itu tuh sebenarnya selain nggak empati, kalian tuh ngaco gitu menurut gue. Karena makna bersyukur kalian tuh terlalu dangkal, karena harus melihat orang lain lebih menderita dulu buat bersyukur gitu. Dan itu tuh secara nggak langsung memberikan emosi bahwa memberikan ekspresi bahwa kalian tuh senang di atas penderitaan orang lain gitu. Please ya, kalian tuh bersyukur tuh nggak harus ngeliat orang lain lebih menderita dulu. Dan kalau orang yang empati tuh nggak akan memberikan penilaian gitu tentang ini baik atau buruk, atau tentang maksudnya kayak, bahkan ada yang kayak suka ngomong kayak mungkin kurang ibadah gitu ya. Itu nggak kayak gitu loh. Maksudnya bukan kata-katanya yang tidak tepat, tapi itu tidak mengekspresikan empati gitu ketika lo ngomong kayak gitu.
atau yang suka ini, yang suka banding-bandingin adu nasib gitu. Di luar sana ada yang lebih sedih, lebih susah, gue lebih sedih, gue lebih susah. Please, nggak, itu bukan ekspresi empati ya, nggak ya, karena bukan waktunya untuk bilang itu gitu. Terlepas itu kata-kata yang mungkin benar gitu, tapi nggak tepat waktunya kayak gitu. Sekarang kalian juga ngerti kan perbedaan ketika kalian curhat tuh, mana orang yang empati dan mana orang yang enggak gitu. Dan sebenarnya kalau misalkan kalian ketemu seseorang yang kalian curhatin tapi menurut kalian responnya tuh tidak tepat, itu bisa jadi orangnya nggak empati karena nggak nyampe ke perasaan kaliannya gitu. Dan saran gua, kalau misalkan orangnya tuh kalian masih mau curhat lagi, coba kalian jujur gitu bahwa ngasih tahu baik-baik kalau respon dia tuh nggak tepat dan bikin perasaan kalian tuh semakin memburuk gitu. Kalian lihat aja gimana responnya. Kalau dia mau berubah, belajar lebih baik untuk respon curhat selanjutnya, lanjutin curhat lagi. Kalau misalkan orangnya nggak mau belajar buat jadi pendengar yang baik dan empati, ya mungkin pilihannya antara lo nggak curhat lagi gitu sama orangnya, atau ya lo harus siapin diri aja kalau curhat lagi responnya pasti nggak tepat lagi gitu. Dan kalau lo punya seseorang di hidup lo yang adalah pendengar yang baik dan bisa berempati dengan baik ketika lo cerita, itu adalah keberuntungan. Dan jangan lupa untuk berterima kasih ke orangnya gitu, karena orang yang empati itu memang nggak mudah juga. Karena biasanya orang yang bisa empati itu orangnya bisa tidak egois gitu, karena harus menempatkan diri di posisi orang lain, bukan lagi mendengarkan untuk menjawab gitu. Sudah mendengarkan tuh sudah untuk memahami perasaan dan ya menemani dalam sedih, dalam duka gitu. Empati adalah kebaikan yang luar biasa ya, mendengarkan dengan empati dan bisa berempati, karena itu mencerminkan seberapa besar kasih sayang yang bisa kita berikan dan pengertian yang kita bisa berikan.